Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri menangkap pelaku penculikan dan pembegalan terhadap seorang siswi SMP di JPO depan gedung DPR Jakarta. Modusnya, pelaku menjemput korban ke sekolah dengan dalih orang tua korban kecelakaan usai mengantarnya ke sekolah. Ya, ini adalah wajah pelaku, pemirsa. Inisialnya FA. Ia ditangkap di sebuah indekos di kos-kosan di kawasan Penjernihan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melancarkan aksinya dengan datang ke sekolah nih, tempat korban bersekolah pada pukul 5 pagi. Lalu tidak lama setelah diantarkan orang tuanya, pelaku pun kemudian meminta pihak sekolah untuk memanggil korban dan menyampaikan bahwa orang tuanya kecelakaan usai nganter dari sekolah. Nah, lantaran panik, korban pun meminta pelaku untuk mengantarkannya ke lokasi kecelakaan. Jadi dibonceng langsung sama pelaku. Nah, ini dibonceng sampai ke JPO, Jembatan Penyeberangan Orang, yang berada tepat di depan gedung MPR DPR di Jakarta Pusat. Nah, di situ pelaku langsung menganiaya, mengancam korban dengan pisau. Setelah korban tidak berdaya, pelaku juga akhirnya langsung mengambil barang-barang berharga milik korban, seperti handphone, cincin, kalung, semua diambilin. Saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan untuk memburu penadahnya nih, lagi diburu nih, yang memang membeli barang hasil curian pelaku tersebut. Nah, ini jadi perhatian orang tua, memberitahu anaknya agar tidak gampang percaya sama orang asing, apalagi disebut orang tuanya kecelakaan, langsung konfirmasi dulu, telepon orang tuanya pada saat itu. Dan berani-beraninya loh ke sekolah gitu mengatakan hal itu, yang dimana banyak orang juga gitu ya, tapi karena itu tadi modusnya mengatakan bahwa orang tua itu kecelakaan, sang anak pun panik ya. Untungnya sudah ketangkap, tapi tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang juga meniru lagi tindakan seperti ini. Berikut kita akan simak bagaimana pernyataan dari orang tua korban penculikan dan perampokan ini. 5:40 tuh harus sudah hadir di sekolah. Terus tiba-tiba penjaga sekolah saya nih teriak, kamu itu mamanya kecelakaan. Terus karena di situ saya panik, jadinya saya nyamperin penjaga sekolah saya yang ada di lapangan. Terus pas saya samperin, ternyata tuh ada satu pria yang nggak saya kenal. Dia itu nyebutin ciri-ciri mama saya dan dia ngasih tahu juga kalau mama saya tuh kecelakaan. Terus karena saya di situ panik, jadi saya ikut aja sama orang itu. Terus dia tuh ngebawa saya ke JPO MPR DPR. Di situ dia naikin motornya. Terus di situ kejadiannya. Jadi tuh saya awalnya dijatuhkan, terus mulut saya dibekap, terus saya sama diancam pakai terus dia juga melakukan perampasan dengan kekerasan. Dia minta cincin saya, dia minta anting saya. Karena di situ saya takut dia ngambil barang-barang saya dengan kekerasan. Jadinya saya kasih aja barang-barangnya. Ya, saya harus revisi ya. Tadi adalah pernyataan dari korban, Salsabila, yang menjadi korban penculikan dan juga perampokan. Kita akan coba melihat bagaimana kondisi di TKP tempat terjadinya penculikan dan perampokan tadi. Ada rekan kami Ikra Anggana yang akan mengabarkan dari lokasi. Ikra, silakan pantauan Anda. Selamat pagi Sira, Alfat dan juga pemirsa. Memang jika kami pantau dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, jembatan penyeberangan orang di sekitar Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, atau tepatnya di depan gedung DPR MPR RI ini, dari pukul 6 ini terpantau sepi. Jika diceritakan kronologisnya oleh siswi berinisial S, siswi SMPN 101 Palmerah, Jakarta Barat, yang mengalami penculikan dan juga penganiayaan di atas jembatan penyeberangan orang ini sekiranya pada pukul 5:21 waktu Indonesia Barat. Memang kondisinya mungkin terpantau sangat sepi dan juga gelap. Ditambah jika kami dapat gambarkan Alfat, Sira dan juga pemirsa, di atas jembatan penyeberangan orang ini ada spanduk-spanduk di bilik kiri maupun bilik kanan. Ini menambah mungkin menambah peluang bagi para pelaku aksi kriminalitas ini untuk melancarkan aksinya di pagi hari. Memang jika kami pantau situasi terkini berdasarkan kronologis yang diceritakan oleh korban, bahwa korban ini diinformasikan oleh sang penculik yang berinisial FA berusia 24 tahun bahwa ibundanya mengalami kecelakaan, dan juga untuk mengecek langsung ibundanya di tempat kejadian kecelakaan. Namun
sesampainya, maksud kami ketika S ini dibawa oleh FA, S ini malah dibawa ke atas jembatan penyeberangan orang yang berlokasi di depan gedung DPR MPR RI. Dan di tempat inilah terjadi penganiayaan atau tindak kriminalitas di mana barang berharga siswi berinisial S ini dirampas oleh pelaku, di mana total kerugian menurut penuturan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradini menyebutkan sekitar 6,5 juta rupiah. Dan dari hasil penyelidikan, kejadian ini terjadi pada tanggal 25 Juli 2024, dan kemarin ini pihak kepolisian telah mengumumkan pelakunya berhasil ditangkap, di mana menurut keterangan dari pihak kepolisian ini pelaku menjual barang berharga korban ini untuk HP sendiri di daerah Roksi, dan emas, cincin dan juga anting ini di Pasar Kambing, Jakarta. Untuk sementara demikian, Alfat Sira, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana mengabarkan langsung dari lokasi di mana siswi SMP itu diculik dan juga sempat dilakukan perampokan ya, dipaksa untuk menyerahkan sejumlah barangnya.